Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Dan di sebelah saya sudah ada Honda Civic RS Sedan generasi terbaru yang sebenarnya sudah meluncur di tahun 2021 lalu. Dan akhirnya kami berkesempatan untuk mengetes mobil ini dalam jangka panjang. Lantas bagaimana dengan mobil ini, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya, lalu akselerasi dan kenyamanan dari mobil ini. Ikut terus video ini. Oke, sebenarnya kami sudah melakukan review mobil ini. First impression-nya waktu itu diulas lengkap oleh Mas Fitra. Anda bisa klik linknya di atas. Dan juga rasa first drive-nya, rasa berkendara pertamanya itu sebenarnya juga sudah dibahas oleh Mas Aziz. Anda bisa klik linknya di atas. Tapi tidak apa-apa, saya akan sedikit berimain apa saja menjadi poin-poin dari mobil ini. Oke, memang sudah 11 generasi Honda Civic dilahirkan di dunia. Dan ini merupakan generasi ke-11 dengan kode bodi FE. Dan sebenarnya mobil ini secara siluet bodi itu sebenarnya masih mirip dengan generasi terdahulunya yang dikenal dengan Honda Civic Turbo yang saat pertama kali muncul di Indonesia. Dan memang Honda Civic itu memang secara per dua generasi itu sebenarnya secara desain itu agak mirip-mirip. Nih misalkan di Honda Genio dan juga Honda Vario itu bodinya itu agak mirip, bulat-bulatnya mirip, lekukan-lekukan itu mirip, tetapi memang secara keseluruhan itu agak berbeda. Lalu juga di Honda Civic FD dan juga Civic FB itu juga dia bodinya itu masih agak mirip, tetapi ya ada lekukan-lekukan yang berbeda. Nah, berbedanya yang signifikan itu dari Honda Civic FB ke Honda Civic Turbo. Nah, itu jauh berbeda, berubah secara signifikan, dan ya terjadi lagi di Honda Civic Turbo dan di Honda Civic Turbo RS berkode bodi FE ini ya sebenarnya masih agak mirip-mirip, tetapi tentu ada perbedaan yang sangat signifikan. Seperti di bagian depannya ini, dia hadir dengan desain yang sebenarnya lebih sporty. Mungkin karena disebabkan oleh varian RS-nya. Nah, ini dia yang menarik juga. Jika di Civic Turbo sebelumnya, yang versi sedan itu, dia justru kesannya itu auranya itu lebih luxury, lebih mewah. Dan di generasi terbarunya ini, di versi sedan ini justru dia hadir dengan nuansa sporty yang lebih kental. Tapi kita tidak tahu bagaimana nanti dengan versi hatchback-nya. Nah, untuk bagian mesinnya sendiri, sebenarnya untuk konfigurasi mesinnya dia masih sama dengan generasi sebelumnya. Masih mengandalkan mesin 1500 cc 4 silinder iVTEC turbo, tetapi tenaganya dia bertambah 5 PS menjadi 178 PS serta torsi 240 Nm. Selain dia tenaganya bertambah, Honda mengklaim bahwa mesin ini mampu memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Nanti kita akan tes. Lantas untuk transmisinya, dia juga masih menggunakan transmisi CVT dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Nah, karena dia hadir dalam varian RS atau varian sporty, maka bisa dilihat untuk bagian sampingnya ini terdapat aksen-aksen atau ornamen yang membuatnya sporty. Seperti velgnya ini, velg berdiameter 17 inchinya ini berwarna hitam, lalu juga cover spionnya berwarna hitam, dan juga handle pintu berwarna hitam. Lalu mobil ini juga dilengkapi dengan fitur remote engine start stop yang sama dengan Honda Civic generasi terdahulunya dan juga di Honda CR-V. Jadi Anda tinggal menekan tombol, ketika mobil ini terjemur, maka suhu di kabin akan terjaga dengan AC yang sudah menyala terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya. Memang untuk bagian belakang ini juga kental nuansa sportinya. Seperti untuk bagian antena Shark-Fin dia berwarna hitam. Lalu juga ada ducktail ini nih. Ducktail berwarna hitam seperti ini dia benar-benar mengesankan bahwa mobil ini itu sebuah mobil yang sporty. Ditambah ini emblem RS yang merupakan varian sporty dari Honda dan juga varian paling tinggi dari satu model Honda. Lalu untuk lampunya dia sudah dilengkapi dengan lampu LED, tetapi untuk bagian sen dan bagian lampu mundurnya masih menggunakan bohlam biasa. Dan ada satu hal yang menarik, sebagai mobil sporty dia dilengkapi dengan dua buah knalpot yang asli. Sekarang kita lihat untuk ruang bagasinya, dia pembukaannya masih secara manual, tapi sangat mudah untuk dibukanya dan ditutupnya pun juga ini sangat enteng sebenarnya. Lalu untuk kapasitas bagasinya ini, nah ini yang hebat dari sebuah mobil Honda, karena Honda itu mampu menciptakan mobil dengan kapasitas kabin dan juga kapasitas bagasi yang luas. Ini bisa dilihat, ini kapasitas untuk sebuah mobil sedan ini terbilang cukup luas. Dan untuk ban serepnya, dia dilengkapi dengan ban serep full size, bukan space saver. Jadi ini rasanya mobil sedan dengan kapasitas bagasi terluas di kelasnya. Nah, masih kurang luas ketika mungkin Anda membawa barang yang besar, Anda bisa melipat joknya dengan mudah seperti ini. Ada tuasnya dan
tinggal didorong, maka Anda bisa membawa barang yang size-nya cukup besar. Nah, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Honda Civic RS, dan ini dia animasi opening dari speedometer instrumen cluster digital ini sangat sporty. Dan ya, ini dia ruang kabinnya, dan yang paling mencolok adalah soal desain dari kisi-kisi AC-nya ini, yang dia sebenarnya mengambil dari desain mobil-mobil retro, tapi di mobil ini jadi keren dan juga malah kesannya itu modern. Lalu juga untuk instrumen clusternya sudah digital, dia juga bisa dipilih ada dua desain dari instrumen clusternya, ada yang model dial dan juga ada yang model bar. Untuk head unitnya, ini saya nyalakan dulu mobil terlebih dahulu karena dia tidak aktif ketika mobil ini mati. Dia desainnya sudah seperti ini, sudah floating dan juga tentunya sudah touchscreen. Lalu untuk fitur konektivitasnya dia cukup lengkap, dia dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Meski dia masih harus mencolokkan kabel ke bagian USB, tapi tidak apa-apa karena fitur tersebut sebenarnya sudah seakan-akan wajib di mobil-mobil keluaran terkini. Lalu untuk pengisian daya, dia ada 3 buah lubang, yang 2 itu USB dan 1 adalah slot 12 volt. Dan di bagian tengah ini dia ada tempat penyimpanan. Memang dia belum dilengkapi dengan fitur wireless charging. Lanjut kita ke bagian tengahnya, ini dia dilengkapi dengan aksen, bukan aksen karbon ini, tapi aksennya cukup menarik sebenarnya. Dia bukan black piano juga, tapi ada teksturnya ini cukup menarik, dan juga ada 2 buah cup holder. Transmisi seperti ini CVT, dan dia tidak ada mode sport atau mode manual di bagian transmisinya karena dia sudah dilengkapi dengan pedal shift, dan dia juga dilengkapi dengan drive mode. Drive mode ini ada 3, dia ada eco, ada normal, dan juga ada sport. Lalu untuk handbrake, dia dilengkapi dengan active parking brake tentunya, dan dia dipadukan juga dengan electric brake hold. Nice. Lalu untuk setir seperti ini, dia desainnya, dia juga untuk material kulitnya enak digenggam, dan untuk bagian tombol dia juga dilengkapi dengan tombol untuk mengatur head unit di bagian kiri ini, dan juga untuk mengatur dari si instrumen clusternya. Dan di bagian kanan ini dia dilengkapi dengan tombol cruise control, dan ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control karena Honda Civic RS dilengkapi dengan fitur radar Honda Sensing. Kalau saya tidak sabar untuk mencoba nanti saat di impresi berkendaranya. Lalu untuk bagian tengah, dia dilengkapi dengan center console yang cukup besar, dan ada satu hal yang menarik. Ada satu semacam Easter egg di mobil ini, karena jika Anda membuka konsol tengahnya, maka Anda akan menemukan gambar Honda Civic generasi pertama di balik dari center console ini. Ini cukup menarik karena memang mengingat Honda Civic itu merupakan salah satu model Honda yang paling ikonik dan juga paling dicintai mungkin oleh fans-fans Honda. Lantas untuk bagian AC, dia sudah menggunakan knop putar seperti ini dan ada display digital seperti ini. Ini sangat mudah mengoperasikannya, dan dia juga terlampir informasinya di layar head unitnya. Lalu untuk material dashboard, dia soft touch. Nah, untuk bagian bawahnya ini dia plastik, tapi materialnya cukup tebal sebenarnya. Dan bagian center console ini dia plastik. Bagian door trim atas soft touch, tapi untuk bagian bawah ada plastik keras lagi. Lantas untuk bagian belakang sebenarnya sudah direview oleh Mas Witra saat first impression. Nah, rasanya saya sudah tidak sabar untuk menjajal mobil ini, untuk menjalankan mobil ini, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, bagaimana rasa Honda Sensing-nya, dan juga seberapa hebat dari mesin yang memiliki tenaga lebih buas dibandingkan generasi sebelumnya. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Nah, sekarang ada cara lebih mudah untuk menambah dan mengecek poin Shell Anda
menggunakan Shell GoPass melalui aplikasi Shell Asia. Di sini Anda bisa mendapatkan poin langsung setelah pengisian bahan bakar. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu. Honda Civic kental dengan aura sportinya, dan hal itu terjadi saat pertama kali mengendarakan mobil ini. Oke, langsung terasa adalah saya seperti mengendarai sebuah sedan sejati, bahkan sebuah sedan yang lebih ke arah sporty. Berkat posisi berkendara ini dia bisa rendah sekali, dia sangat rendah, dan bisa dilihat ini untuk ketinggian bahu dengan door trim ini tinggian door trim. Jadi itu rasanya seperti mengendarai sebuah mobil sedan 2 pintu atau mobil coupe atau mobil sedan-sedan yang berasal dari Eropa. Jadi memang rasanya berkendara dengan Civic RS ini itu agak mirip dengan mengendarai sebuah mobil sport. Tanpa disangka, karakter bandingan suspensi mobil ini membaik dibandingkan generasi terdahulunya. Nah, karena rasanya seperti mengendarai sebuah mobil sport. Nah, untuk pengendaliannya ini menarik karena ketika mengendarai mobil ini di kecepatan rendah di dalam kota atau dengan kecepatan seperti ini di tol 70 km per jam, 80 km per jam, itu rasanya itu lebih nyaman dan lebih empuk dibandingkan generasi terdahulunya untuk Civic ini. Tetapi ketika diajak bermanuver seperti ini, itu justru pengendaliannya lebih tajam, lebih agile, lebih handlingnya lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya. Jadi gimana ya? Bisa disimpulkan bahwa rasa suspensi, rasa pengendalian Honda Civic ini kami rasa itu jauh lebih improve dibandingkan generasi terdahulunya dari sisi kenyamanan dan juga dari sisi pengendaliannya. Good job Honda. Tenaga mesin meningkat, bagaimana dengan akselerasinya? Untuk mesinnya memang dia konfigurasinya yang sama, 1500 cc, 4 silinder, turbo, iVTEC, tapi tenaganya memang bertambah dibandingkan generasi terdahulu. Kami tidak tahu apakah komponen dalam mesin yang berbeda atau hanya mappingan atau boost turbonya yang ditambahkan dibandingkan generasi terdahulu, itu kami kurang tahu. Tapi yang jelas dia output tenaganya itu lebih besar 5 PS dibandingkan generasi terdahulu. Nah, lantas bagaimana dengan akselerasinya? Well, akselerasinya itu memang bisa dikatakan tidak lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya. Kami sudah mengetes untuk angka akselerasi 0 sampai 100 km per jam Civic RS Sedan ini berhasil mencatatkan angka 7,7 detik, yang artinya sama persis dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi ya mungkin bobot dari mobil ini lebih besar dan tenaga mesinnya dia bertambah tapi tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan misalkan Civic dengan CR-V yang memang dia mesinnya sama tetapi output tenaganya itu bedanya cukup signifikan. Dia bedanya sampai 13 PS bedanya. Nah, mungkin jika mesin yang figur tenaganya itu serupa dengan CR-V lalu dimasukkan ke Honda Civic, mungkin dia angka akselerasinya akan lebih baik dibandingkan generasi terdahulu ya. Tapi tidak apa-apa karena menurut kami ini masih angka yang sangat positif. 7,7 detik itu menurut kami sudah sangat baik. Bahkan dia lebih baik dibandingkan hatchback atau sedan asal Eropa sebenarnya. Dengan mesin 1500 cc yang ringkas dan juga transmisi CVT-nya yang halus. Kemudian berbicara masalah transmisi CVT-nya, memang Honda itu sudah mendevelop transmisi CVT itu sejak lama. Bahkan merek-merek Jepang ketika itu masih menggunakan transmisi otomatis konvensional, mereka sudah menghadirkan transmisi otomatis CVT di mobil pertamanya di Indonesia, yaitu Honda Jazz dengan kode bodi GD3. Jadi mungkin itu merupakan milestone Honda yang cukup lama untuk mendevelop sebuah transmisi CVT, dan transmisi CVT itu diteruskan di Honda Civic Sedan RS generasi terbaru ini. Dan ya tentu saja dia rasanya itu lebih improve dibandingkan generasi terdahulunya. Dia lebih halus, lebih baik, dan juga untuk tingkat
responsnya dia juga sangat baik dan tidak perlu ragukan lagi. Jadi dia selain halus transmissivity dia juga responsif gitu. Tidak ada gejala slip sama sekali, tidak ada gejala delay sama sekali. Memang transmissivity Honda itu merupakan salah satu jenis transmissivity terbaik di antara merek-merek mobil yang ada di Indonesia. Selain andal diajak berperforma, mesin 1800cc passenger turbonya ini juga menghasilkan konsumsi bahan bakar yang tentu sangat baik menurut kami. Untuk konsumsi rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kami sudah mengetes. Hasilnya adalah 13,4 km per liter. Yang itu artinya dia bahkan lebih baik dibandingkan mesin milik Mercedes-Benz. Milik misalkan Mercedes-Benz GLA 200 ataupun A200 yang kapasitas lebih kecil itu, dia justru lebih baik. Tentu mungkin hal tersebut berkat penggunaan transmisi otomatis CVT-nya yang dia menjaga RPM dengan konstan di kecepatan rendah dan juga di kecepatan tinggi juga mampu menjaga RPM-nya dengan baik. Jadi tidak ada BBM yang terbuang. Lantas untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, kami sudah mengetesnya dan hasilnya juga sangat baik. Honda Civic RS ini berhasil mencatatkan angka 19,6 km per liter. Wow. Itu artinya mungkin salah satu mobil dengan konsumsi bahan bakar terbaik yang ada di Indonesia, tetapi performanya juga dia tidak main-main sama sekali. Terdapat satu fitur andalan pada mobil ini, yaitu Honda Sensing. Lantas, bagaimana rasanya? Salah satu fitur andalan dari Honda Civic generasi terbaru ini adalah fitur Honda Sensing. Dan sebenarnya kami sudah mengetes di milik Honda CR-V generasi terbaru beberapa waktu lalu, dan itu rasanya sudah sangat baik, sudah sangat halus. Nah, di Honda Civic ini dia juga terjadi lagi Honda Sensing-nya. Dia kinerjanya sangat halus, sangat baik. Nah, yang pertama adalah fitur Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control ini juga dia sangat halus. Jarak dengan mobil yang ada di depan dia bisa mengatur lebih dekat dibandingkan merek-merek lain. Dan ketika ada mobil mengambil jalur kita itu, dia melakukan pengereman, tapi pengeremannya itu masih terbilang halus. Lalu yang kedua adalah fitur lane change warning. Maksud saya adalah lane keeping assist, dia juga ada di sini. Nah, jadi ketika berkendara seperti ini, ketika jalurnya itu cukup jelas, kita bisa melepas lingkar kemudi, tapi tidak bisa terlalu lama, karena ketika terlalu lama dia akan muncul keep hands on steering wheel di bagian instrument clusternya. Nah, tapi ini juga sangat baik. Steering required. Nah, ini juga dia kerjanya sangat baik. Lantas yang ketiga juga dia ada fitur lane departure warning. Jadi ketika kita berpindah jalur tanpa menggunakan sen, dia akan muncul lane departure dan setirnya akan bergetar seperti itu dan berusaha membalikkan kita ke jalur semula. Lalu kemudian ada juga fitur late car departure mitigation. Jadi ketika Anda terlalu dekat dengan mobil yang di depan, maka dia akan muncul warning di bagian instrument cluster, dan ketika Anda terlalu dekat lagi, dia akan melakukan pengereman dengan sendirinya. Kemudian ada satu fitur lagi, yaitu auto high beam. Jadi ketika di malam hari, ketika Anda menggunakan lampu beam, ketika ada kendaraan dari arah lawan dan jalurnya satu dengan satu seperti itu, maka dia akan menurunkan lampu Anda supaya mobil yang ada di arah lawan Anda tidak akan silau. Nah, fitur Honda Sensing di mobil ini cukup lengkap dan kerjanya juga sangat baik, sangat halus, dan menurut kami ini salah satu yang mobil Jepang yang memiliki fitur radar terbaik di kelasnya. Nah, kenapa saya bilang fitur Honda Sensing itu cukup hebat? Karena di fitur Adaptive Cruise Control ya, dia masih bisa berjalan di kecepatan rendah di kemacetan seperti ini. Ini saya berada di jalan tol. Istimewanya dia tuh dengan jarak mobil depan itu cukup dekat gitu loh. Jadi benar-benar seperti dihitung, seperti dirancangnya dengan sangat baik gitu fitur Adaptive Cruise Controlnya. Dan nih di kecepatan 4 km ini
beroperasi adaptive cruise control ya, kecuali ketika mobil ini benar-benar berhenti, Anda harus menekan gas sedikit ketika mobil ini maju, dan adaptive cruise controlnya akan bekerja lagi. Nah seperti ini. Nah ini berhenti sekarang. Nah ini di 0 km per jam dia akan muncul stop. Nah stop adaptive cruise controlnya, dan ini depan mobil sudah berjalan, kita gas sedikit, nah dia langsung aktif lagi untuk fitur adaptive cruise controlnya. Ini merupakan fitur adaptive cruise control yang cukup cerdas. Akan tetapi, mobil ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah armrest. Armrest yang saya maksud adalah armrest di bagian belakang. Itu kenapa armrestnya modelnya begitu? Jadi dia tidak menyangga tangan dengan baik. Jadi ya tidak menambah kenyamanan. Memang dia ada cup holder, tapi ya kenapa tidak tegak gitu loh, tidak bisa tegak itu armrestnya. Dan hal itu juga terjadi di Honda HR-V generasi terbaru. Saya tidak mengerti kenapa. Lantas yang kedua adalah audio. Sebenarnya head unitnya ini sudah bagus, sudah fungsi sudah bagus, sudah fitur lengkap, tapi kualitas audionya itu biasa saja sebenarnya. Saya sudah mengetesnya dan itu rasanya untuk mobil dengan harga 500 jutaan itu menurut kami kurang baik sebenarnya kualitas audionya. Bahkan sebenarnya ini kami bisa menilai untuk audionya ini kualitasnya setara dengan mobil yang benar-benar entry level atau di harga 200 jutaan. Di lain sisi, terdapat beberapa detail-detail menarik pada mobil ini. Yang pertama adalah saya sebenarnya lupa menyebutkan bahwa selain dia dilengkapi dengan smart keyless entry dan walkaway lock, mobil ini dia juga sudah dilengkapi dengan ini dia smart key. Jadi ini sebenarnya mirip dengan mobil Tesla. Bedanya kalau di Tesla itu Anda harus men-tap di bagian pilarnya untuk memasuki mobilnya, tetapi untuk di Civic ini Anda hanya perlu mengantongi misalkan di dompet atau di kantung Anda, ya Anda tidak perlu lagi membawa anak kunci. Jadi Anda bisa membuka pintu, mengaktifkan mobil dan berjalan dengan mobil ini tanpa lagi harus mengantongi anak kuncinya. Lantas yang kedua adalah ada yang detail yang cukup menarik, yaitu adalah nozzle washer wipernya. Biasanya mobil itu di nozzle wipernya itu terletak di kapesin atau benar-benar dia disemburkan melalui bawah kapesin. Jadi ada bentuk fisik dari nozzle wipernya itu. Nah di Honda Civic ini dia nozzle wipernya itu menyatu dengan batang wipernya, sehingga ini mengingatkan saya kepada milik mobil BMW. Jadi kesannya itu cukup premium. Lalu yang menarik adalah instrumen clusternya ini. Jadi mungkin Anda semua sudah tahu mobil ini dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control dan lane keeping assist. Nah di sini ada informasinya di instrumen clusternya itu jalurnya, Anda seberapa jauh dari jalurnya, posisi Anda dengan jalur yang semestinya. Dan yang lebih menarik lagi ketika Anda mengaktifkan adaptive cruise control, nah ini yang menarik adalah animasi dari kendaraan yang ada di sekitar Anda. Jadi misalkan depan Anda mobil, ya di sini akan munculnya mobil. Depan Anda sepeda motor, ya di sini akan munculnya sepeda motor. Dan depan Anda truk, di sini juga akan muncul gambar truk ini. Luar biasa dan mengingatkan saya lagi kepada mobil Tesla sebenarnya yang dulu itu sudah ada juga animasi seperti itu. Lalu juga ada detail yang menarik ketika di sini ada gambar mobil Honda Civic sendiri, dan ketika Anda ngerem, dia akan muncul mobil Honda Civic dengan lampu rem menyala, dan ketika Anda mengesen seperti ini, nah lampu sennya juga menyala di bagian sini. Ini detail yang menarik dan detail yang lucu sebenarnya. Lalu masih seputar instrumen clusternya. Nah, ketika Anda melakukan GPS seperti ini, seperti saya sekarang, dia akan muncul navigasi. Selain di head unitnya, dia juga akan muncul di instrumen clusternya. Dan di instrumen clusternya ini, dia akan muncul semacam anak panah seperti itu untuk memandu Anda. Jadi misalkan Anda harus belok kanan, ya di anak panahnya akan muncul belok kanan dengan jarak misalkan 550 meter ke depan Anda harus belok kanan. Lalu ini sangat menarik instrumen clusternya. Dia juga informasinya sangat banyak tentunya, seperti konsumsi bahan bakar, lalu juga peringatan fatigue warning, atau ketika Anda sudah berkendara cukup lama, ya Anda akan muncul warning di bagian instrumen clusternya. Lalu di bagian kiri
tentunya itu adalah informasi dari head unitnya, dan lagu apa yang sedang Anda putar dia akan muncul juga di instrumen clusternya. Well, secara definisi warna, secara definisi kualitas dari instrumen cluster ini memang dia tidak sebaik dengan mobil Eropa. Tetapi informasi yang disampaikan di instrumen cluster ini dia justru lebih baik dibandingkan mobil-mobil sedan asal Eropa. Ini sangat menarik. Setelah mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup lama, ini dia kesimpulannya. Ya, setelah mengetes mobil dalam jangka waktu yang cukup panjang, memang mobil ini lahir sebagai Honda Civic yang dikenal sejak zaman dulu, Honda Civic yang sporty ya, di Honda Civic generasi terbaru ini. Bukan gimmick dengan menambahkan embel-embel RS, tetapi memang sejak dulu memang Honda Civic itu memiliki karakter yang lebih sporty dibandingkan rival-rivalnya. Dan ya perlu diakui bahwa ketika Anda hanya memiliki sebuah pilihan mobil sedan asal Jepang, ya pasti yang ada di pikiran Anda mungkin hanya Honda Civic ya. Padahal di segmen ini dia ada Toyota Corolla Altis ataupun Mazda 3 sedan. Tetapi yang paling diingat orang, yang memang memiliki sejarah yang paling ikonik, yang mungkin hanya Honda Civic saja. Karena memang Honda Civic juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Dia sudah 11 generasi dilahirkan di dunia. Dan ya ini dia mobilnya. Mobilnya begitu sporty. Lalu juga di generasi terbaru ini dia fiturnya cukup lengkap, fiturnya cukup advance, fitur radarnya juga canggih. Lalu dia juga hadir dengan gaya sporty dan berbeda dibandingkan generasi terdahulunya yang tidak dibekali dengan varian RS. Dia justru yang varian terdahulunya itu dia gayanya itu lebih luxury, lebih elegan dibandingkan ke arah sporty, karena waktu itu sudah ada versi hatchback ya. Nah, versi hatchback sendiri mungkin nantinya akan keluar dalam waktu dekat, tetapi ya untuk sekarang ini Honda Civic hanya ada satu varian seperti ini, varian sedan dan varian RS. Nah, untuk fun to drive mobil ini juga masih sangat menyenangkan, sesuai dengan darah Honda tentunya. Gaya yang sporty dan juga asik untuk dikendarai. Konsumsi bahan bakar baik, mesinnya tenaganya cukup positif, dan juga performanya juga outstanding. Serta pengendalian mobil ini lebih baik dengan tingkat kenyamanan yang improve dibandingkan generasi terdahulunya. Saat video ini dibuat, Honda Civic RS hadir dalam satu varian saja, varian RS, dan dijual dengan harga 584,9 juta rupiah on the road Jabodetabek. Ya, memang hanya ada satu varian. Di Thailand sendiri sebenarnya Honda Civic sudah hadir versi e-HEV-nya atau versi hybrid. Kami pun berharap versi hybrid cepat masuk ke Indonesia supaya bisa menandingi rival utamanya, yaitu Toyota Corolla Altis yang juga hadir dengan pilihan mesin bensin biasa dan juga pilihan penggerak hybrid. Tentunya itu akan makin menarik dan juga makin menambahkan pilihan untuk konsumen di Indonesia. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Honda Civic RS. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.